Kalau semua orang nggak mau kepo susah. Iya. Ya kan biasa kan kamu melihat sesuatu kesalahan, terus kamu mau kasih tahu, kamu pasti Ntar bilang, gua udah diomong. jangan lah, udah Iya, jangan lah, iya. bukan urusanmu deh, Iya, jangan iya, ngomong deh. bener. Ntar lu dibenci terus orang. Pelayannya mana tahu dia salah. Iya, ya betul. Kan? Hai Party Angels, kembali lagi bersama saya Airin di I Love My Life. Hari ini saya bersama dengan teman saya yang spesial untuk menggrooming anak-anak Indonesia, yaitu Ibu Yuli Hartanto, seorang guru grooming Indonesia yang passionnya untuk menggrooming dan mencerdaskan anak bangsa. Yuk kita kenalan, silahkan Ci Yuli. Hai Party Angels, I love my life too. Ci, thank you for coming. Thank you for having me. Yes, ya sudah lama banget sebenarnya follow Instagram guru grooming. Terima kasih loh di follow. Why? Karena saya sendiri kewalahan menghadapi tim yang makin hari makin muda, generasi milenial, sekarang Gen Z, Z. Iya, ceritakan dulu Ci, apa sebenarnya guru grooming itu? Guru grooming ialah guru yang mengajar ilmu grooming. Jadi ilmu grooming ini kan orang suka bilang, memang ada bahasa Indonesianya gak sih untuk grooming? Yeah. Sebenarnya grooming itu adalah bahasa Inggris. Groom yourself, artinya perbaiki dirimu, membuat dirimu lebih baik, mengeluarkan versi terbaik dirimu. Groom yourself. Kalau di luar negeri, semua sekolah itu mayoritas sudah ada ilmu kepribadian. Jadi sebenarnya ini self development program, self empowerment program, ya lebih ke soft skill. Jadi sekolah akademik di luar negeri biasanya mengimbangi dengan non akademiknya. Nah, mungkin di negara kita belum ada ilmu ini menjadi non akademik atau ekstrakurikuler di sekolah. Ya kita berdoa suatu hari bisa menjadi ekstrakurikuler di seluruh sekolah di Indonesia. Iya, which sebenarnya itu yang paling diperlukan dalam dunia pekerjaan ya. Ya kalau kita dengar dulu ya, zaman dulu orang tuh mementingkan IQ banget. Ya, akademis betul. lu juara Harus berapa pinter. lu. Makanya kan kenapa Betul. di rapot sekarang udah nggak ada juara, nggak ada di kelas ranking berapa. Oh, iya, Artinya betul. zaman sudah shifting bahwa IQ juga diutamakan dalam bekerja. Sebabnya Rin, kalau orang pinter, rese, susah diatur, bikin emosi, belum tentu orang mempertahankan dia bekerja. Tapi ada orang yang mungkin biasa-biasa aja pinternya, ya bukan bodoh juga ya, nggak ada bos mau mempekerjakan orang bodoh banget, capek hati juga ya. Tapi dia mau belajar dan bisa diajar, nah itu yang bisa dipertahankan. Bener, sama nggak sih sama kayak dulu apa sekolah kepribadian ya? Yes, ke sekolah kepribadian mungkin saya lebih mengembangkan ke pola pikir, mindset. Makanya di Metro TV program saya namanya provokatif mindset, memprovokasi pola pikir. Gitu. Jadi tidak cukup aja ilmunya, pakemnya, oh bagaimana sih presentasi, bagaimana sih dress for success, pakai baju bagus, bagaimana sih dandan yang bagus, tetapi bagaimana pola pikir kita. Karena pola pikir menentukan cara kita memilih cara hidup, keputusan-keputusan kita, bagaimana kita berbahasa dan mengeluarkan pendapat, itu datangnya dari pola pikir. That's nice, menarik banget. Ya saya sering banget lihat apa yang di-share Ci Yuli, seperti contohnya hal-hal kecil, cara bersalaman. Banyak orang kita salaman tidak mau menatap mata, ya. Betul. Hai, oh iya, oke. Iya. Itu either sombong atau dia nggak pede. Nah, ya, kalau dia nggak menghargai orang lain, dia nggak akan eye contact. Ya, kalau dia sombong dia nggak contact. Kalau dia nggak pede, juga dia bisa nggak eye contact. Iya, betul. Gitu. Jadi persepsi orang sebenarnya bisa beda-beda. Ya, yang benar shake hand itu, hai, tidak menggenggam terlalu kenceng. Airin lihat kita bertatapan mata dan kita senyum. Iya, gitu. betul. Banyak banget yang saya pelajari, that's why di saat saya menangani tim yang besar di lapangan, saya selalu menghimbau mereka untuk follow guru grooming, karena itu lumayan belajar gratis kan? Bermanfaat banget, karena kepake banget di saat kita terjun ke lapangan. Iya, yang harus menghadapi klien langsung. Nah, ini juga buat orang-orang Airin, mungkin orang-orang kita yang lain, ketika di lapangan berbicara dengan orang, tonasi kadang. Saya nggak peduli kita tuh dari
suku yang mungkin nadanya tinggi atau apa, tetapi nada tinggi kita kurang ajar sama nada tinggi memang kita nada tinggi, itu beda kan. Orang-orang Airin banyak di lapangan ya, jadi lebih untuk menunjukkan sopan santun tuh nada itu diusahakan tone down. Betul, selain nada body language ya, juga body ya, language-nya. Saya pernah Rin punya supir juga Rin dari suku yang sama tadi yang nadanya tinggi. Ketika saya suruh tanya alamat sama klien saya ini orang terkenal di negara ini. Dia ngomong dia masukin tangannya ke kantong gitu, Bu. Saya mau nanya, Bu, ini kalau saya mau pulang dari sini kemana arahnya? Saya di belakangnya kan terkejut ya. Saya langsung di belakangnya soal tangannya suruh turun gitu loh. Saya pikir, aduh gue guru grooming kenapa supir gue jadi begini. Tapi anyway supir itu baru kerja, dia belum paham juga guru grooming itu apa. Nah di mobil baru saya ajarin, nggak bisa begitu. Gitu. Oke, sampai supir-supirnya iya, pun diajarin. Harus dong, ya, sampai ke doggy. Kalau kamu untuk my dog is well groomed, maksudnya behave banget gitu loh. Karena kita didik, semua itu segala sesuatu harus dididik. Iya, dan itu nggak gampang loh, saya tahu, Ci. Kalau kita tidak mendidik, di luar kita akan kelihatan menjadi orang yang tak terdidik. Iya, dan kalau benar. kita tidak kelihatan terdidik, bagaimana orang bisa menghargai kita? Iya, ya kan? Betul. Kalau kita mau dihargai orang, kita juga harus tahu menghargai orang lain, ya. Dan dari kualitas diri kita dihargai orang lain. Iya, benar. Menarik banget. Sebenarnya banyak sekali cakupannya ya tentang grooming ini ya. Luas banget. Hampir seluruh aspek kehidupan perlu di grooming. Dari bicara, attitude, body language, cara berpakaian, ya semuanya sampai tonasi bicara, semua itu seru banget ya, Ci. Karena semua itu when you have good personality, you easily win people's heart. Jadi gini, makanya orang pinter kadang itu udah dari Tuhan. Jangan seperti orang kaya udah dari Tuhan. Memang lu bisa milih mau kaya, memang lu bisa milih mau pinter apa enggak. Betul. Itu sudah gifted dari sana. Tetapi orang cerdas adalah orang yang bisa memaksimalkan dirinya, ya kan? Orang cerdas tuh bisa belajar, asal mau dipakai ininya, otaknya dilatih berlogika, nanti dia jadi cerdas. Iya, gitu. betul. Dan nggak akan kalah juga sama yang pinter. Kalau yang pinter bisa sukses, berhasil banyak duit, yang cerdas juga bisa. Iya, gitu. setuju banget. Apa sebenarnya sih, Ci, yang menginspirasi Cici untuk menjadi guru grooming ini? Ya. Jadi waktu aku lulus SMA, Rin, aku tuh pindah ke Amerika sekolah. Nah, sekolah aku sampai punya anak. Nah, punya anak aku nggak sanggup urus, baru pulang ke Indonesia. Jadi I've been long time di Amerika. Pas pulang berarti kan ada culture shock lagi nih, ya dong. Saya udah terbiasa dengan tata cara yang tertib, yang tahu aturan di sana, ya kan. Pulang sini saya ceritanya ngantri ATM, terus tiba-tiba kan saya taunya kalau di luar negeri itu udah ada garis ya, bahwa lu paling nggak 1,5 meter dari orang yang di depan kita. Nah orang itu mepet-mepet aku, jadi aku tuh merasa, ih bukankah informasi di mesin ATM itu, ini jelas. Kita ngomong 31 years ago ya, jadi dimana sekarang juga saya tahu udah ada garis ya kita di ATM. Dia mepet-mepet, aku kan jadi bingung mau pencet PIN, saldo kita kan dulu di ATM itu bisa keluar kalau kita nggak minta kertas itu. Jadi aku pusing gitu loh, jadi aku marah ribut sama orang itu gitu. Dan banyak hal lagi deh, mbak-mbak yang berjualan di restoran, di mana di toko bisa lebih galak, lebih kasar dia daripada kita sang pembeli. Nah, karena tiap hari ngomel, daripada ngomel, saya coba cari platform. Bisa gak sini gue kasih deh nih ilmu-ilmunya, gratis kan nih di platform, biar mereka belajar gitu. Nah itu awalnya. Itu yang membuat akhirnya punya platform guru grooming ini ya. Tapi juga kedua alasannya ada salah satu temanku dari keluarga terkenal juga di Indonesia. Dia melihat anak-anakku tumbuh tidak dengan barang merek, tetapi keren. Awal-awalnya masih kecil kan mereka tidak pakai merek ya. Sekarang pakai sudah ngerti, udah gede. Udah ngerti mereka lagi kecil aku tuh mengajarkan kamu bagaimana bisa pilih barang murah, tapi kamu keren, gitu loh. Kelihatan mahal karena orang bilang kan style nggak bisa dibeli. Itu kita mesti pelajari kan. Nah di situ ngeliat anak-anakku tumbuh, sekolahnya pinter-pinter, nggak sombong ya, maksudnya memang edukasi itu di keluarga suamiku tuh dipentingkan banget gitu loh. Jadi kenapa disebut paket komplit, brand beauty behaviornya tuh harus jalan sejajar. Jadi anakku sekolahnya juga lulus with honor, mungkin orang bilangnya kumlot kali ya, gitu. Jadi terus luar biasa loh, nggak gampang itu. Universitasnya nomor 33 di dunia, masuk, maksudnya bukan yang hebat-hebat nomor 1, tetapi memang harus ada standar, you have to have brain, gitu. Apalagi anak saya model, dihargai dari fisik itu akan direndahkan. Ketika tahu dia pinter, orang respect, gitu loh. Oh, ini cuma bukan menjual badan nih, tapi
dia pinter nih, orang berotak nih gitu kan, Iya. lebih dihargai. Nah, itu awalnya karena dia bilang gini, kalau kamu pinter mendidik anak, kenapa kamu nggak buka kelas grooming? Banyak loh orang-orang yang ingin anaknya dididik. Betul, Awalnya betul. di situ. Oke. Tetapi saya tidak end up ke kelas retail ke anak-anak karena teman saya banyak di corporate, saya mulainya justru mengajar di perusahaan-perusahaan. Oke, jadi sudah mulai dari Ya, dulu ya di saya berharap dan ya. berdoa mungkin 2 tahun lagi bisa punya sekolah grooming buat anak-anak secara retail. Oke, sebenarnya ya anak-anak muda sekarang amat sangat disayangkan adalah mereka pinter-pinter sekali, apalagi very digital. creative, ya. Waduh, very creative. But when come IQ-nya to ketinggalan. deal with people, that's it, Ya. gitu loh. Begitu harus deal di masyarakat, di meeting, oh no. Jadi tahu gak sometimes- mereka rahasia? Aku kasih tau kamu. Mereka Iya. not good writer. Kalau disuruh tulis surat, berkomunikasi secara tulis, mereka not good at it. Karena Iya, why? standar tulis itu kan ada kesopanan santunan yang Betul, tertentu. betul. Karena they don't have that kesopanan santun itu, mereka nggak bisa surahkan di tulisan. Betul. Jadi kalau saya minta tim kantor untuk bikin surat secara formalitas dalam mengajak kerjasama atau mengundang, Mereka ya bingung kan? ampun, Iya, saya bingung. revisi bisa 10 sampai 20 kali. Orang kalau denger saya cerita, apa kamu yang terlalu perfeksionis atau kamu yang aneh gitu kan? Enggak. Saya bilang enggak, karena mereka tuh nggak mengerti salam hormat Karena kepada kan yang bahasa terhormat. tulisan itu kan tidak ada nada, tidak ada Iya, suara, tidak ada betul, emoticon, ya kan? betul. Jadi dia bermain di pilihan kata. Jadi kalau pilihan katanya tidak sopan, orang sudah ilfil, Iya. sudah malas apa sih ini orang nggak sopan. Padahal Betul. orangnya nggak sopan menulisnya, Iya. tetapi karena tidak ada suara audio, jadi harus bermain di kata. Ya, mungkin nggak karena mereka anak-anak digital, anak-anaknya semua serba instan seperti mereka WA kita, IDK, sampai saya harus gini, oh I don't know. Ya, itu bahasa gaul, aku juga nggak ngikutin. Iya, kayak udah kebiasaan seperti itu, jadi mereka nggak bisa yang namanya Ya. suruh Mungkin nulis kalau di panjang. gaul atau di keluarga masih boleh karena mami Iya. masih bisa nanya misalkan apa sih IDK gitu Iya, misalkan. Tapi kalau di dunia profesional and personal kan harus ada pembeda. Betul. Kalau di dunia profesional everything kamu harus anggap orang itu bodoh. Kamu harus anggap orang itu tidak tahu. Jadi Iya, kamu benar. tidak bisa nulis your way. Harus normal way yang orang bisa Harus understand. mengerti. Iya. Betul. Gitu. Jangan berasumsi semua orang tuh pintar dan ngerti. Jadi tuh mereka itu sebenarnya banyak sekali yang harus dipelajarin untuk terjun Ya. ke dunia bisnis ya, untuk Ya. terjun ke masyarakat. Karena mereka bener-bener totally blank. Saya aja yang awal-awal kebingungan sampai akhirnya, oh oke, memang gaya mereka. Ya karena itu ke westernan, to the iya. point, straightforward. Iya, gitu. betul, very critical. Iya. Kalau kita tanya sesuatu, misalnya kenapa kamu hari ini telat? Siapa yang bilang saya telat? Karena sebenarnya saya sudah nggak telat loh, itu jam gurunya beda. Jawabnya begitu. Iya, jadi Speak up itu good, betul. ya kan? Tetapi tetaplah ada pembumbu-pembumbu sedikit ya. Iya. Kecuali guru yang kurang ajar, kita speak up udah nggak pakai bumbu juga. Tetapi kalau nggak ada isu ya harus jawab sedikit manis lah. Iya, that's why. Kalau kita tidak jujur menegur orang, ngasih tahu, then how do people know they are making mistake? And how do they improve? Betul. Karena mereka nggak tahu. Betul. Nah, kalau semua Setuju orang banget itu. Kalau semua orang nggak mau kepo susah. Iya. Ya kan biasanya kan kamu melihat sesuatu kesalahan, terus kamu mau kasih tahu. Kan pasti Ntar bilang, gua "Udah lah, diomong." udah jangan lah, udah Iya, jangan lah, iya. bukan urusanmu deh, Iya, jangan iya, ngomong deh." bener. Ntar lu dibenci terus orang. Pelayannya mana tahu dia salah. Iya, ya kan? betul. Gitu. Ya, saya selalu bilang sama tim saya buka WO itu dari 23 tahun yang lalu. Kalau sampai saya nggak mau terima masukan orang, saya nggak akan sampai di sini. Iya, pasti tengah jalan udah bye-bye gitu. Justru karena orang mau kasih masukan, menurut saya itu berharga banget. Itu nggak bisa kita beli gitu. Jadi kalau masukan-masukan yang bagus kita dengarkan untuk kemajuan kita. Kalau memang masukan-masukannya cuman karena marah-marah aja ya udahlah gitu ya kan. Segala sesuatu di Iya. digest aja lah, diproses. Betul. Bener gak nih? Bener gak? Gitu harus di cross check. Iya, ya kan? Ci, ayo kita minum Apa dulu. nih? Kelihatannya cantik ya. Ini Daily Booster. Kita kembar ya minumannya. Ya? Iya, ini Daily Booster buat energizer ya, jadi energizer bunny. Oke. Cheers, ya. Cheers. Untuk bangsa yang cerdas. Yes. Enak.
ya, sehat nggak manis. Iya. Banyak kan minuman-minuman tempat lain tuh gulanya sampai banyak gitu. Iya, ini minumnya sampai guilty. Ini langsung berasanya fresh ya, Ci ya. Stroberinya asem-asemnya masih ada tapi nggak asem tawar. Enak. Berasa fresh ya. Melihat dari setiap hari keseharian Cici yang meng-grooming orang, berarti sendiri juga yang tadi Cici bilang jaga badan ya. Iya, Itu aduh. bagaimana? Karena anak-anaknya ini juga wow. Iya. Orang bilang saya ibu yang kejam karena memang terus terang saya dari kecil mendidik mereka to love their body and to take care of it. Jadi bukan untuk good looking aja tapi untuk sehat ya. Tetapi memang kalau udah mulai anak gemuk saya udah mulai marah. Ayo diet lagi, apa itu badan udah ngembang lagi. Jadi intinya kita harus punya self control ya. Namanya makanan enak. My husband and my kids love to eat. Di rumah tuh cuman aku yang gak suka makan. Mungkin karena aku sudah tertanam, gue nggak mau gemuk, gue nggak mau gemuk gitu ya. Tapi sometimes kan anak-anak itu sama suami kan lupa gitu. Udahlah makan enak. Tapi nggak bisa, walaupun dibilang orang kejam itu harus, karena when you look good, you feel good. Yang kedua tubuh kita adalah aset kita. Banyak perempuan kepedean, suaminya akan tetap cinta setia. Memang benar, ketika menikah atau punya pasangan, kita harus mengenal suami kita. Dia tipe orang seperti apa. Kalau memang tipe baik-baik, nggak peduli badan kita size-nya apa, is fine. Tetapi yang aku tahu realitasnya, makanya jangan mau dibohongin para perempuan. Setiap lelaki yang aku kenal, istrinya kalau sudah ngembang kayak balon atau nggak jelas wujudnya, they always have someone kok di luar untuk mereka seneng lihat yang indah, yang cantik gitu loh. Mayoritas, walaupun ada minoritas berarti yang baik ya. Di dunia kan ada mayoritas, ada minoritas. Tapi yang aku tahu mayoritas, when people have money, men have money, tentu mereka bisa menggunakan uangnya untuk cari yang lebih baik yang mereka mau gitu loh. Jangankan cowok ya, Ci, sekarang ini cewek-cewek ya, kita juga suka nonton film Korea, cowok yang ganteng-ganteng aja seneng. Mau suaminya merawat diri juga, ya kan? So actually that's the fact. Semua it takes two to tango lah dalam pernikahan atau sebuah hubungan cinta ataupun kerja ya. Seperti yang Ci Yuli bilang itu betul banget ya. When we looks good, we feel good. When we feel good, kan? When we feel good, we do good. Gitu. Itu cuman orang sini suka sekarang sensi zaman sekarang, dikit-dikit body shaming, dikit-dikit mental health, dikit nggak semuanya ke situ arahnya gitu. Bener, padahal kita kasih tahu untuk yang terbaik ya. Untuk benar-benar kayak supaya dia juga kalau dia pede, dia dalam kerjaan juga lebih bagus. Tapi yang kenal aku Rin, mereka tahu. Don't ask me if you're not ready for the answer, because I'm not going to lie to people. Ya, jadi jangan coba-coba datang ke aku nanya kalau you nggak siap tahu the truth. Because I will always tell the truth at any cost. Artinya risknya apa? Well, I will tell you the truth. Karena itu panggilan hidup, tuh nggak mau bohongin orang. That's good, Ci. Jadi orang tahu kalau mau tanya yang bener-bener tanya sama Ci. Kalau nggak kuat hatinya pulang nangis loh dikasih tau aku loh. Biar lebih maju ya nggak, Ci? Daripada kita gemukan dibayang, enggak kok lo masih langsing kan, kasihan loh, Ci. Enggak, bukan itu. Jadi gini, ada orang dandan mau pergi pesta Rin. Udah dandannya tuh kayak badut. Jelas keluar udah pasti dikatain orang nih dalam hati saya. Tapi kan temen-temen kan nggak akan ngasih tahu dong, karena nggak mau hurt the feeling, nggak mau bikin dia malu. Nah terus gimana tuh, Ci? Kalau saya enggak. Walaupun udah mau jalan nih. Kalau saya bilang, gua rasa lu mesti beresin rambut lu loh, itu nggak bagus. Mata lu juga kelebihan lo, kemenoran lo, kayak ditonjok orang lo gitu misalkan ya. Atau bibir lu kemenoran. Jadi kalau lu nggak mau percaya, lu keluar tuh diketawain ribuan orang. Orang ketawa tuh dalam hati, tidak di depan lu ketawain. Tapi gue ngomong ini untuk save your face gitu loh, selalu nyelamatin lu. Cuman ya bisa terima apa enggak gitu. Soal sexual harassment, orang ribut terus tentang bagaimana melindungi orang-orang yang kena sexual harassment. Kalau aku sih sebenarnya gampang loh. You teach the people bagaimana supaya mereka tidak di assault orang, tidak diheras orang. Orang yang galak itu, yang bisa tegas itu ada keuntungannya di bumi diciptakan Tuhan. Siapa yang berani assault me and assault my kids? Lu berani datang deket aja udah. Apa maksud lo? Kenapa lo pegang-pegang? Kan orang juga udah takut. Jadi jangan bilang kelemah lembutan itu tidak salah, tapi jangan dijadikan suatu kelemahan. You have to have nyali
untuk ngelawan. Nah, bagaimana membentuk itu? Aku ngajarin orang, siapa yang dekat-dekat sama aku diajarin galak loh, diajarin tegas. Saya jadi ingat satu, Ci. Ada satu YouTube atau di IG, jadi saya ngajarin tim semua yang cewek-cewek, di saat salaman, Cici pernah ngajarin gini, salaman kalau ada om-om yang genit, saya pernah jadi sebabnya dipegang. Bagus banget, jadi semua waktu pelatihan kita ada trainingnya sebelum turun ke lapangan. Saya bilang, oke, saya ajarin kalian buka guru grooming, ayo sama-sama, saya suruh praktekin, jadi saya ingat itu. Saya dipegang sama orang bank ini ya, oh no, tapi I need the project dari bank ini gitu, bank besar. Tapi kalau gue kasarin dia juga depan umum kan saya mempermalukan dia. Tapi saya dipegang gitu juga saya nggak mau di taking advantage. Nah jadi ketika di personal kita bisa kasar sama orang. Lo apa sih pegang gue? Tapi kalau di profesional kita try to be halus, main cantik. Betul. Itu berguna banget. Begitu lihat, oke, this is nice one. Jadi banyak banget tuh pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari Instagramnya. Ya senang lah kalau YouTube iya, berguna banget sih, makanya Cici Ciayo kepengen banget ngajak Ciuli nanti ya. Seru ya. Nah, Ci juga manner makan apa semua pasti semua Cici ajarin ke semuanya. Manner makan ini aku sendiri pun tidak bermanner kalau di dalam keluarga. Artinya kita ini bermanner ini kan untuk dilihat citra baik di depan orang. Tetapi kan semua orang juga punya kehidupan pribadi di rumahnya sendiri. Misalkan aku makan, aku angkat kaki gak sih di rumah? Ya angkat kaki juga kadang, is my house, nobody see. Kenapa kita di rumah bisa jadi diri sendiri? People don't judge us. Karena anak suami kan kenal kita. Kenapa kita mesti menjaga citra diri di luar? People tidak mengenal kita, mereka judging dan menilai kita. Jadi gitu aja. Jadi aku nggak bilang I'm a perfect guru grooming, aku harus kasih tahu itu supaya banyak motivator atau pembicara di Indonesia ketika suatu kejadian dalam hidup mereka ada, mereka juga hancur karirnya disalah-salahin, ya kan? Bahwa aku justru membuka mata mereka. Justru anak-anakku juga di sekolah, ini anaknya maminya guru grooming nih, kok anaknya begini-begini. Kasihan loh, Rin, anakku tuh tertekan gitu loh. Maksudnya, apa sih mam, karena you guru grooming kita jadi ikut-ikutan di-expect begini. Terus aku bilang, no, just be yourself. As long as you nggak konyol keluar dari boundary. Karena dunia ini ada aturan, ada boundary. Kalau nggak, you just be yourself. Kenapa? Mami akan kasih tahu mereka yang bodoh karena mereka mematikan proses hidup manusia. Anakku kan manusia, walaupun maminya siapa, mereka harus melalui proses itu untuk grow, ngerti gak? Mereka bukan robot yang dipakai remote control. They learn from their mistake. Mereka harus berbuat kesalahan. Yang penting kesalahannya bukan kesalahan fatal. You don't do drugs, you don't against the law, ya kan? Thank you sekali lagi untuk waktunya. Sebelum kita pamit kepada Party Angels, mungkin ada pesan-pesan dari Ciuli untuk para generasi muda ini. Oke, Party Angels, yang tidak enak itu dalam hidup kalau Anda tidak bahagia dan Anda tidak sukses. Kalau Anda tidak bahagia, Anda menjadi orang yang depresi, mental health Anda terganggu, dan kalau Anda tidak sukses, Anda tidak punya uang, mau beli apa, mau makan apa, nggak ada duit, itu juga tidak enak. Jadi untuk bahagia dan untuk sukses, Anda harus punya paket komplit dalam diri Anda, di mana brand, beauty, behavior, harus jalan sejajar, semuanya sama kualitasnya bagus. Wow, setuju. Thank you. Party Angels, kita pamit. Kalau kalian merasa informasi ini berguna, jangan lupa like, lalu tekan lonceng, subscribe di I Love My Life.